Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke Halaqah Al-Quran. Pada kesempatan ini mencoba mengeluarkan hukum tajwid yang ada di surah Ghafir. Insyaallah ayat 10 halaman 468. Tolong disimak, diperhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. Kita coba keluarkan hukum tajwidnya. Inna di awal ayat ada hukum gunna musyaddadah karena ada nun bertasdid. Sebabnya sebelum nun bertasdid ada huruf hidup yaitu berharokat kasrah di hamzah. Cara bacanya ditahan sekitar 2 ketukan saja. Innalladzi, nalladzi istilahnya ada hukum alif lam asyamsiyah karena alif lam ketemu huruf syamsiyah yaitu lam. Cara bacanya langsung masuk ke lam yang kedua ya. Jadi kalau ada lam bertasydid itu dianggap double, dianggap 2. Jadi hukumnya alif lam asyamsiyah. Innalladzi di matabi karena ada ya sukun sebelumnya harokat kasrah. Di dibaca panjang 2 harokat. Alladzina kafaru ru matabi karena ada wa sukun sebelumnya harokat. Dhamma di ru dibaca panjang 2 harokat. Dan setelahnya ada alif bertanda bulat sempurna, itu namanya sipir mustadir ya, diabaikan saja, mau waqaf mau wasal dianggap tidak ada. Alladzina kafaru yunana matabi karena ada alif sebelumnya harakat fathadina dibaca panjang 2 harakat. Yunadauna dau setelahnya ada harfulin karena ada waw sukun sebelumnya harakat fathah di dha dibaca dilembutkan saja ya, lunak. Dau. Jadi harfulin. Yunadawna lamaqo. Setelahnya ada hukum qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yaitu qaf berada di tengah kalimat ya. Kenapa disebut qalqalah sugro? Karena pantulannya kecil ya, asal mantul saja. Lamaqatullah. Ini di lafaz Allah, lafaz jalalah dibaca tebal ya. Karena sebelumnya berharakat domah atau di atas. Dibaca tabhim ya. Lamaqatullahi akbar. Ini ada kaf sukun mutlak ya, dan kaf mempunyai sifat sidah dan hamas ya, tertahan dulu lalu keluar napas akbaru mim maqo mim. Setelahnya ada nun sukun ketemu mim. Ini hukumnya idgham digunnah. Cara bacanya nun sukunnya dimasukkan ke mim dan ditahan sampai terasa ke hidung ya. Mim. Jadi hukumnya idgham digunnah. Lanjut. Mim maqo. Setelahnya ada hukum qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yaitu qaf berada di tengah kalimat. Cara bacanya dipantulkan asal mantul saja. Maqo. Maqatikum ankum. Setelahnya ada hukum idhar syafawi ya. Karena mim sukun ketemu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Huruf hijaiyahnya itu huruf hamzah ya. Cara bacanya mim sukunnya dibaca jelas. Maqatikum anfusakum setelahnya ada hukum ihfa hakiki ya. Atau lebih lengkapnya ini ihfa ausat. Karena ada nun sukun ketemu fa ya. Kenapa disebut ihfa ausat? Karena makhraj nun dengan makhraj fa itu berada di pertengahan. Cara bacanya sukunya disamarkan ke fa dan ditahan sampai terasa ke hidung. Fusakum. Setelahnya ada hukum idhar syafawi ya. Karena ada mim sukun ketemu hamzah. Cara bacanya mim sukunnya dibaca jelas. Anfusakum id. Awas ini za jangan sampai mantul ya. Ini bukan da tapi za ya. Mahrad za itu torful lisan ma'atraf asanaya al-ulya. Jadi ujung lidah nempel ke ujung gigi seri atas ya. Ini sejajar dengan makhraj dha dan sa ya. Awas jangan sampai mantul.
tud. Nah, setelahnya ada dal, ini dipantulkan karena dal ini termasuk huruf qalqalah ya. Jadi hukumnya qalqalah sugro, asal mantul saja. Tud'auna, auna. Setelahnya ada harfulin karena ada waw sukun sebelumnya harakat fathah dibaca lembut ya, dilunakkan saja. Tud'auna ilal. Setelahnya ada alif lam qamariyah karena alif lam ketemu huruf qamariyah yaitu hamzah. Cara bacanya alif lamnya terbaca jelas ya. Ilal imai matobi karena ada ya sukun sebelumnya harokat kasrah di hamzah, baca panjang 2 harokat. Ilal imama matobi karena ada alif kecil ya sebelumnya harokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Imani fatakfuru tak ini kaf sukun mutlak ya. Dan kaf mempunyai sifat sida dan hamas tertahan dulu lalu keluar napas. Furun. Di sini kita waqaf ya menjadi hukum mad arid disukun karena mad tabi'i ketemu huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya yaitu waw sukun sebelumnya harakat madiru, huruf hijaiyah yang disukunkannya yaitu huruf nun awalnya berharokat fathah. Cara bacanya panjang bisa 2, 4 sampai 6 harokat. Tetapi harus konsisten ya, pilih salah satunya mau 2, 4 atau 6 harokat. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada kekeliruan, tolong masukannya. Barakallahu fikum.